Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya Cirque du Soleil itu bisa sukses banget? Padahal kan katanya industri sirkus itu lagi sekarat gitu. Iya betul, menarik banget itu kasusnya. Mereka tuh nggak cuma sekedar bersaing lebih baik, tapi kayaknya mereka ngubah total permainannya gitu. Nah ini salah satu contoh kekuatan ide yang bahkan kita bedah hari ini. Hmm, Kita akan nyelami bab kedua dari HBR Stan Must Reads on Strategy. Ini karya fundamental banget dari Wei Chan Kim sama Rene Mauberny. Judulnya Blue Ocean Strategy. klasik itu, wajib baca memang. Iya kan? Sumber kita ya bab ini, misi kita hari ini ngebongkar konsep inti mereka. Gimana caranya keluar dari persaingan yang sengit banget di Red Ocean, terus kita malah nyiptain Blue Ocean. Ruang pasar baru yang belum ada yang nyentuh. Bener, yang masih biru bersih gitu ya. Persis. Kita bakal lihat kenapa ini tuh bukan cuma teori manis doang, tapi bisa jadi kunci pertumbuhan yang dahsyat dan apa artinya ini buat Anda, buat kita semua. Salah satu temuan menarik mereka yang mungkin agak kagetin, ternyata pencipta Blue Ocean itu seringnya justru pemain lama loh, bukan cuma startup baru. Oh iya, menarik itu. Biasanya kan kita mikir yang baru-baru yang bikin gebrakan. Iya kan? Oke deh, mari kita mulai penjelajahan kita ini. Siap. Jadi, Kim sama Mauborne ini ngebagi dunia bisnis jadi dua samudra. Yang pertama, Red Ocean. Gampangnya, ini semua industri yang ada sekarang. Pasar yang kita kenal lah. Yang udah ada pemainnya, udah ada aturannya. Betul. Batasannya jelas, aturan mainnya diterima semua, perusahaan pada berusaha ngunggulin pesaing buat ngerebut pangsa pasar yang lebih gede dari permintaan yang udah ada. Persaingannya ketat banget, sampai-sampai, ya metaforanya, airnya jadi merah karena darah kompetisi. Kebayang ya. Saling sikut, perang harga. Kedengarannya familiar nggak di industri Anda? Pasti banyak yang ngalamin ini ya. Sangat familiar saya rasa. Di Red Ocean itu, fokus utamanya emang ngalahin rival. Semua strategi ya muter-muter di situ, gimana ngerebut pelanggan pesaing, gimana nawarin fitur dikit lebih baik, atau harga ya lebih murah dikit lah. Ujung-ujungnya. Konsekuensinya, ya ruang pasar rasanya makin sempit aja, margin keuntungan kegerus, pertumbuhan melambat, dan produk atau jasa jadi cenderung kayak komoditas. Nggak ada unik-uniknya lagi, perang harga jadi makanan sehari-hari. Ini logika strategi kompetitif yang dominan banget diajarkan di mana-mana. Nah, kontrasnya nih, ada Blue Ocean. Ini ruang pasar yang, gimana bilangnya, yang belum ada. Industri yang diciptakan bukan diperebutkan. Bener-bener baru ya. Ya, Blue Ocean itu diciptakan dengan nantang batasan industri yang ada, terus nyiptain permintaan baru. Jadi, tujuannya bukan lagi ngalahin pesaing, tapi malah bikin persaingan itu sendiri jadi, ya, nggak relevan lagi. Nah, itu kuncinya, nggak relevan. Anda nggak lagi rebutan potongan kue yang sama, tapi Anda malah bikin kue baru yang lebih gede. Kunci fundamental buat nyiptain Blue Ocean ini, apa yang mereka sebut value innovation, inovasi nilai. Ini tuh pengejaran secara bersamaan antara diferensiasi, jadi nawarin nilai unik yang jauh lebih tinggi buat pembeli, dan biaya rendah, jadi ngurangin atau ngilangin faktor-faktor yang kurang bernilai buat pelanggan. Wah, ini nabrak pakem langa ya. Biasanya kan disuruh milih. Banget, ini ngedobrak logika Red Ocean yang biasanya maksa kita milih, mau nilai tinggi atau biaya rendah. Nah, Blue Ocean bilang, kenapa nggak dua-duanya? Gimana caranya itu? Sering banget dapat merek yang kuat dan susah ditiru juga. Ini pertanyaan penting nih buat Anda renungin. Anda ngerasa kejebak di logika Red Ocean nggak? Atau ada nggak sih cara buat nyiptain lompatan nilai sambil neken biaya di bidang Anda? Coba kita lihat lagi Cirque du Soleil deh, contoh klasik mereka kan ini. Pas mereka muncul, itu industri sirkus tradisional lagi lesu banget. Iya, lagi turun pamornya ya. Penonton anak-anaknya menurun, isu hak binatang lagi kenceng, terus biaya buat datengin bintang sirkus kayak penjinak singa atau badut terkenal itu mahal banget. Mereka jelas ada di Red Ocean yang lagi nyusut. Kondisinya nggak ideal ya. Banget! Nah, alih-alih nyoba bersaing langsung sama raksasa kayak Ringling Bros buat rebutan penonton yang sisa dikit itu, Cirque ngelakuin sesuatu yang radikal. Mereka ngilangin elemen yang mahal dan dianggap kurang relevan buat target baru mereka. Apa aja tuh yang diilangin? Pertunjukan binatang sama bintang sirkus. Udah, nggak pakai itu lagi. Mereka juga ngurangin fokus ke humor slapstick yang kasar sama aksi bahaya yang mungkin terlalu bikin tegang penonton dewasa. Ini kan langkah-langkah penghematan biaya yang lumayan gede ya.
Betul. Itu sisi penghematannya. Tapi mereka nggak berhenti di situ kan? Enggak dong. Secara bersamaan, mereka ningkatin elemen lain. Contohnya tenda. Mereka tetap pakai tenda, tapi tendanya jauh lebih mewah, lebih nyaman, jadi suasananya premium gitu. Oh, jadi beda kelas ya? Iya, dan yang paling transformatif nih, mereka nyiptain elemen-elemen baru yang belum pernah ada di sirkus. Dipinjam dari mana? Dari dunia teater sama balet. Wah, kombinasi unik ini. Apa aja tuh elemen barunya? Ada tema cerita yang nyatuin pertunjukan, jadi nggak cuma atraksi lepasan, terus lingkungan panggungnya dibikin artistik lebih halus. Produksinya juga beragam, ada musik orisinil, ada tarian yang pakai koreografi indah. Hasilnya jadi bentuk hiburan baru banget ya? Ini bukan lagi sirkus tradisional, tapi juga bukan teater biasa. Bener-bener beda. Iya, persis. Pengalaman unik ini narik segmen pelanggan yang sama sekali baru. Siapa? Orang dewasa sama klien korporat. Orang-orang yang biasanya mungkin milih nonton teater atau opera. Dan karena nilai yang dirasain jauh lebih tinggi. Sirkiani berhasil nawarin keseruan sirkus plus keindahan artistik teater. Dua-duanya dapat. Keren banget sih cara mereka mikirnya. Yang krusial di sini, dan ini inti dari Blue Ocean Strategy, sirk itu nggak sekedar nyolong penonton dari sirkus lain. Justru mereka narik non-pelanggan. Orang-orang yang sebelumnya nggak pernah kepikiran nonton sirkus sebagai pilihan hiburan. Oh, jadi memperluas pasarnya ya? Tepat. Dengan cara ini mereka nggak ngebagi pasar yang udah ada, tapi secara fundamental memperluas pasar hiburan itu sendiri. Mereka nyiptain permintaan baru, bukan berantem di kolam yang sama. Ini kekuatan sebenarnya dari bikin persaingan nggak relevan. Tapi ini nih yang menarik. Bahkan bisa dibilang agak aneh ya, paradoks gitu. Kalau potensi Blue Ocean segede itu buat untung sama pertumbuhan, kenapa kok kebanyakan perusahaan masih aja fokus berenang di Red Ocean yang sesek itu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Ada studi dari Kim sama Mobokne kan ya, soal 108 peluncuran bisnis baru. Hasilnya cukup bikin kaget. 86% dari inisiatif baru itu ternyata cuma line extensions, cuma modifikasi dikit atau perbaikan kecil di produk yang udah ada, bersaingnya ya di pasar yang sama aja. Iya, 86% loh. Mayoritas banget. Sementara itu, cuma 14% sisanya yang benar-benar tujuannya nyiptain pasar atau industri baru, yaitu Blue Ocean. Nah, perhatiin dampaknya ke hasil bisnis deh. Gimana tuh dampaknya? Yang 86% usaha Red Ocean tadi, ternyata cuma ngasilin 62% dari total pendapatan, dan yang lebih penting lagi, cuma 39% dari total laba. Cuma sepertiga lebih dikit lah. Padahal usahanya paling banyak ya. Sebaliknya, yang 14% usaha Blue Ocean, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, justru nyumbang 38% pendapatan dan 61% dari total laba. Wow, gede banget ya porsi labanya. Jelas banget kan di mana potensi keuntungan yang lebih gedenya? Beda jauh. Kenapa bisa gitu timpang ya? Kok perusahaan bisa begitu kepaku sama Red Ocean, padahal kayaknya imbalannya lebih kecil? Apa karena emang lebih gampang atau lebih familiar aja gitu? Ada beberapa alasan sih, salah satunya seperti yang disinggung Kim sama Mauborg, akar pemikiran strategi bisnis modern itu banyak dipengaruhi sama strategi militer. Oh, kayak perang gitu ya? Iya, fokusnya itu konfrontasi, ngalahin musuh di medan perang yang udah ditentuin, ngerebut wilayah alias pangsa pasar yang ada. Coba aja lihat bahasa yang kita pakai, markas besar, pasukan penjualan di garis depan, melancarkan perang harga. Mentalitasnya itu kompetisi zero sum, menang atau kalah. Padahal dunia bisnis itu punya satu kelebihan fundamentalnya dibanding militer. Apa tuh? Kemampuan buat nyiptain ruang pasar baru yang belum ada. Medan perang yang belum dipetain. Ini peluang penciptaan nilai yang sering banget kelewat karena kita terlalu sibuk ngeliatin kiri kanan, ngeliatin pesaing terus. Fokusnya ke lawan terus ya, bukan ke peluang baru. Betul. Dan kebutuhan buat nyiptain Blue Ocean ini kayaknya bakal makin mendesak deh ke depannya. Red Ocean bakal terus makin merah. Kenapa gitu? Teknologi ngingkatin produktivitas secara global, jadi makin banyak pemain bisa masuk. Hambatan perdagangan pada runtuh, informasi makin transparan, bikin perbandingan harga sama fitur jadi gampang banget, instan malah. Sementara permintaannya? Nah, di sisi lain, di banyak negara maju, permintaan domestik cenderung stagnan atau malah turun. Bisa karena faktor demografis, bisa karena pasarnya udah jenuh. Akibatnya, pasokan sering banget ngelebihin permintaan.
Wah, itu resep pasti buat perang harga ya. Persis, ini resep pasti buat komoditisasi dan perang harga. Dalam konteks kayak gini, kemampuan nyiptain blue ocean jadi krusial banget buat pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, jadi jelas ya kenapa Blue Ocean itu penting banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nyiptainnya? Apa ada polanya gitu, atau formulanya? Kim sama Moborgne kan neliti ratusan gerakan strategis penciptaan Blue Ocean selama lebih dari seabad ya. Mereka nemuin beberapa pola menarik yang seringkali malah kebalikan dari asumsi umum kita soal inovasi. Iya, ada beberapa temuan kunci yang cukup mencerahkan. Salah satu yang mungkin agak ngagetin, Blue Ocean itu bukan melulu soal lompatan teknologi. Teknologi canggih emang bisa jadi bagiannya, tapi bukan syarat mutlak atau ciri utamanya. Oh ya, jadi nggak harus selalu pakai AI terbaru atau biotek canggih gitu. Nggak harus. Seringkali, penciptaan Blue Ocean itu justru melibatkan penggunaan teknologi yang udah ada dengan cara baru. Atau malah nyederhanain teknologi kompleks biar lebih gampang dipakai dan terjangkau buat pasar yang lebih luas. Mereka nyebutnya value pioneering. Fokusnya nyiptain lompatan nilai buat pelanggan, bukan sekedar teknologi pioneering. Ada contohnya? Contohnya Ford Day, dengan jalur perakitan Model T-nya. Idenya kan bukan dari teknologi mobil revolusioner banget, tapi adaptasi dari industri pengepakan daging buat efisiensi biaya yang radikal. Atau komputer mainframe IBM 650, itu nyederhanain teknologi komputasi biar bisa diadopsi sama bisnis pada waktu itu. Jadi memanfaatkan yang ada dengan cara baru ya. Oke, pola kedua apa? Pola kedua, ini yang tadi sempat disinggung dikit, bahwa pemain lama, incumbent, justru sering jadi pencipta Blue Ocean. Kita kan seringnya mikir Blue Ocean itu selalu diciptain sama startup kecil yang disruptif, yang gesit gitu. Iya, gambaran umumnya gitu. Tapi studi mereka nunjukin sebaliknya. Perusahaan mapan kayak General Motors pas nyiptain segmen mobil baru, IBM dengan sistem 360, Chrysler dengan minivan, bahkan Compaq pas mereka ngedominasi pasar server PC, mereka semua itu pemain gede di industrinya pas ngeluncurin Blue Ocean mereka. Wah, menarik banget ini. Dan seringnya, lagi, inovasi ini lahir dari dalam bisnis intim mereka. Bukan dari divisi riset yang jauh terpencil entah di mana. Ini kabar baik kan? Artinya peluang Blue Ocean bisa jadi ada di depan mata Anda, bukan di tempat yang jauh. Betul, ini ngasih harapan buat perusahaan yang udah mapan ya. Nggak harus selalu merasa terancam sama yang baru. Ya, terus pola ketiga ini berkaitan sama cara kita nganalisisnya. Mereka nekenin kalau unit analisis yang tepat itu bukan perusahaan atau industri secara keseluruhan, tapi gerakan strategis, strategic move. Maksudnya gimana tuh gerakan strategis? Maksudnya itu serangkaian tindakan sama keputusan manajerial yang fokus buat ngasilin penawaran pasar baru yang gede. Kenapa ini penting? Soalnya, satu perusahaan bisa aja sukses dengan satu gerakan Blue Ocean, tapi gagal sama yang lain. Industri juga bisa jadi menarik banget atau malah enggak menarik sama sekali, tergantung gerakan strategis para pemainnya. Contohnya, ya langkah Compaq nyiptain pasar server PC itu. Itu satu gerakan strategis yang brilian banget pada masanya. Oke, jadi fokus ke langkahnya, bukan ke perusahaannya secara umum. Masuk akal. Terus yang terakhir? Pola terakhir yang mereka identifikasi, nyiptain Blue Ocean itu ngebangun merek yang kuat banget dan tahan lama. Coba deh pikirin merek kayak Ford Model T, IBM System 360, atau ya Cirque du Soleil itu sendiri. Iya, masih kebayang sampai sekarang ya. Gerakan strategis Blue Ocean yang mereka lakuin puluhan tahun lalu atau beberapa dekade dalam kasus Cirque, itu masih ngasih kontribusi signifikan ke kekuatan sama citra merek mereka sampai hari ini. Ini nunjukin kalau dampak dari nyiptain pasar baru itu bisa lebih dari sekedar untung jangka pendek. Dia ngebangun fondasi merek yang kokoh banget. Bener juga ya, jangkauannya panjang. Oke, nah ini ngebawa kita ke salah satu ide paling ngedobrak dari Blue Ocean Strategy. Penolakan terhadap asumsi dasar strategi konvensional. Asumsi bahwa selalu ada trade-off antara nilai value yang ditawarin ke pelanggan sama biaya, cost yang ditanggung perusahaan. Ah iya, dilema klasik itu ya. Biasanya kan kita diajarin, pilih salah satu. Mau jadi premium dengan biaya tinggi, atau jadi murah dengan nilai standar. Nggak bisa dua-duanya. Tepat. Strategi konvensional ngelihatnya sebagai pilihan mutlak.
Nah, Blue Ocean Strategy bilang, loh, kenapa nggak dua-duanya? Perusahaan yang sukses nyiptain Blue Ocean itu secara konsisten berhasil ngejar diferensiasi dan biaya rendah secara bersamaan. Itu gimana caranya? Kayak sulap dong. Bukan sulap, tapi hasil dari pendekatan sistematis pakai apa yang mereka sebut kerangka kerja 4 langkah atau 4 Actions Framework. Pertanyaannya jadi gini, faktor apa aja sih yang selama ini dianggap standar di industri, tapi sebenarnya bisa dihilangkan, eliminate sama sekali? Terus faktor apa aja yang bisa dikurangi, reduce, jauh di bawah standar industri? Lalu faktor apa aja yang harus ditingkatkan, raise, jauh di atas standar industri? Dan yang paling penting nih, faktor baru apa aja yang bisa diciptakan, create, yang belum pernah ditawarin sama industri sebelumnya? Coba pakai contoh sirkus delay lagi deh biar gampang. Oke. Sirkus delay itu menghilangkan bintang sirkus sama binatang. Itu neken biaya banget kan? Terus mereka mengurangi humor kasar sama bahaya. Di sisi lain, Di sisi lain mereka meningkatkan kenyamanan tempat duduk sama suasana premiumnya. Dan menciptakan elemen artistik dari teater, cerita, musik, tarian. Nah, kombinasi 4 langkah inilah yang ngasilin lompatan nilai, sekaligus struktur biaya yang beda total dari sirkus lain. Ford Model T juga gitu ya polanya. Sama, Ford menghilangkan pilihan warna sama kustomisasi, satu warna aja, hitam, mengurangi fitur-fitur mewah, tapi dia meningkatkan keandalan mobilnya, dan yang paling penting, menciptakan aksesibilitas mobil massal dengan harga yang revolusioner banget lewat jalur perakitan. Jadi kuncinya di kombinasi 4 langkah itu ya. Iya, pencapaian simultan ini nilai naik, biaya turun, cuma mungkin kalau seluruh sistem aktivitas perusahaan, mulai dari pengembangan produk, produksi, pemasaran, sampai layanan, itu diselarasin buat dukung value innovation ini. Ini bukan cuma soal satu produk hebat doang, tapi sebuah strategi yang sistemik. Menyeluruh gitu ya. Betul. Ini juga terkait erat sama pandangan rekonstruksionis yang jadi dasar strategi ini. Jadi alih-alih ngelihat struktur industri sama batasan pasar sebagai sesuatu yang udah baku dan harus diterima, itu pandangan strukturalis, pandangan rekonstruksionis ngelihat kalau batasan sama aturan main pasar itu bisa dibentuk ulang oleh tindakan para pemainnya. Kayak main Lego ya, bisa dibongkar pasang. Nah, persis. Kayak ngelihat pasar bukan kayak lapangan sepak bola yang aturannya udah tetap, tapi lebih kayak sekotak Lego. Anda bisa bongkar dan bangun struktur permainan yang sama sekali baru. Oke. Tapi satu pertanyaan lagi nih yang mungkin muncul. Kalau Blue Ocean Strategy sekuat itu, kenapa ya perusahaan yang nyiptainnya bisa nikmatin keunggulannya lama banget? Katanya kan rata-rata 10-15 tahun sebelum ada peniru yang serius. Bukannya kesuksesan gede itu harusnya cepet banget ditiru? Ternyata niru Blue Ocean tuh nggak semudah kelihatannya loh. Ada beberapa lapis penghalang imitasi yang cukup kuat. Pertama, dari sisi ekonomi. Maksudnya gimana? Pencipta Blue Ocean itu seringkali bisa cepet banget mencapai skala ekonomi. Kenapa? Karena mereka nyiptain pasar baru dan narik volume yang gede. Ini bikin peniru jadi susah bersaing dari sisi biaya. Udah gitu, sering muncul efek jaringan atau network externalities. Efek jaringan tuh kayak gimana? Semakin banyak orang pakai produk atau layanannya, semakin bernilai jadinya buat semua orang. Coba pikirin platform kayak eBay atau Facebook deh. Semakin banyak penggunanya, semakin susah buat pendatang baru nalik orang buat pindah. Kayak pesta gitu, makin rame makin seru, dan makin susah bikin pesta tandingan yang bisa narik orang. Ah, iya. Masuk akal. Selain ekonomi apa lagi? Kedua, ada penghalang organisasional. Niru Blue Ocean itu kan bukan sekedar niru fitur produknya doang ya, tapi niru seluruh sistem bisnisnya yang terintegrasi. Wah, itu pasti susah ya buat perusahaan lama. Susah banget. Buat pemain lama, incumbent, yang mau niru, ini seringkali butuh perubahan fundamental di operasi, struktur, bahkan budaya organisasi yang udah mapan banget. Ini bisa mental karena resistensi internal, politik kantor, atau konflik sama model bisnis yang udah jalan. Contohnya, susah banget buat maskapai tradisional niru model bisnis Southwest Airlines secara utuh. Bakal ngeganggu sistem mereka yang udah kompleks banget. Bener juga. Terus yang ketiga? Ketiga, ada penghalang kognitif. Perusahaan yang berhasil nyiptain lompatan nilai, itu seringkali dapat brand buzz yang kuat banget. Mereka ngebangun loyalitas pelanggan yang dalam. Jadi udah dicintai pelanggan gitu ya? Iya,
Buat ngeser pemimpin pasar yang udah dicuntai kayak gitu, butuh upaya sama biaya pemasaran yang gede banget. Contoh klasiknya tuh gimana Microsoft susah payah mau gusur Intuit Quicken di pasar software keuangan personal. Padahal sumber dayanya Microsoft jauh lebih gede. Padahal Microsoft raksasa ya. Betul. Selain itu, niru strategi Blue Ocean bisa jadi malah bertentangan langsung sama citra merek si peniru. Susah kan ngebayangin merek kosmetik super mewah tiba-tiba niru model bisnis The Body Shop yang natural dan aktivis gitu. Bisa ngerusak citra kemewahan mereka sendiri? Iya ya, nggak nyambung ya dinya. Oke, jadi penghalangnya cukup banyak ya ternyata. Banget. Ekonomi, organisasional, kognitif, nggak gampang ditembus. Jadi, kesimpulannya cukup jelas ya dari penjelajahan kita di bab 2 ini. Blue Ocean Strategy itu nantang kita buat ngangkat pandangan kita. Jangan cuma liatin arena persaingan yang sekarang aja. Daripada cuma fokus rebutan pangsa pasar di Red Ocean yang makin rame dan makin ya berdarah-darah, ada peluang gede banget dalam nyiptain nilai baru yang radikal dan ngebuka ruang pasar Blue Ocean yang belum terjamah. Ini bukan sekedar soal jadi beda biar kelihatan beda doang ya, tapi tentang bikin persaingan itu sendiri jadi nggak relevan. Caranya yaitu tadi, dengan secara sadar dan sistematif ngejar lompatan nilai buat pelanggan, sekaligus neken atau ngerestrukturisasi biaya. Contoh Cirque du Soleil, Ford, dan banyak lagi yang lain itu nunjukin kalau ini bukan cuma teori, tapi pola nyata yang hasilin pertumbuhan eksplosif sama keuntungan berkelanjutan kalau berhasil diterapin. Betul, ada polanya, bisa dipelajari. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, ini mungkin saat yang pas buat mulai nanya ke diri sendiri atau ke tim Anda. Gimana ya caranya kita bisa ngeliat melampaui batas-batas industri kita yang sekarang? Asumsi fundamental apa sih yang selama ini kita terima gitu aja, padahal sebenarnya bisa ditantang? Di mana ada kesempatan buat ngilangin atau ngurangin hal-hal yang selama ini dianggap wajib, tapi sebenarnya kurang bernilai buat pelanggan. Sambil ningkatin atau nyiptain nilai baru yang belum pernah kepikiran sama pelanggan. Atau bahkan sama non-pelanggan sekalipun. Ini kayak ngajak kita buat mikir out of the box banget ya. Pada intinya sih, ini undangan buat jadi rekonstruksionis. Ngeliat bahwa Anda tuh bukan cuma pion di papan catur pasar yang aturannya udah baku. Tapi Anda bisa jadi salah satu arsitek yang ngerancang ulang papan sama aturan mainnya. Anda bisa ngebentuk ulang pasar, bukan cuma bereaksi terhadapnya. Jadi proaktif bukan cuma reaktif. Tepat. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif buat direnungkan. Coba bayangin. Kalau Anda bisa ngambil elemen-elemen nilai terbaik dari industri Anda sekarang, terus Anda pinjem dan gabungin sama elemen-elemen menarik dari industri lain yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali, persis kayak Cirque du Soleil gabungin sirkus sama teater, kira-kira kombinasi unik apa ya yang bisa Anda ciptain? Kombinasi apa yang punya potensi buat ngebuka Blue Ocean yang sama sekali baru buat Anda atau organisasi Anda? Coba dipikirin deh. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.